Saudara Menteri Koperasi melakukan penguatan organisasi Koperasi Merah Putih melalui berbagai cara termasuk pendataan aset, penguatan regulasi, digitalisasi, dan pelatihan SDM. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan bersama reporter TVRI Mulyo Widodo. Selamat petang Mulyo, silakan dengan informasi selengkapnya. Baik, Fahmi dan pemirsa, memang Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono bersama Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Reda Mantovani pada Jumat siang mengunjungi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam kunjungannya kali ini, Menteri Ferry bersama Jamintel Kejaksaan Agung Reda Mantovani ini menghadiri acara bimbingan teknis pengembangan usaha dan pengawas Koperasi Merah Putih. Selain itu, Menteri Ferry dan Jamintel Reda Mantovani ini juga menyaksikan bantuan Corporate Social Responsibility dari perusahaan badan usaha milik negara untuk mendukung pengembangan Koperasi Merah Putih yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Bantuan CSR ini berupa bantuan laptop, komputer, dan lain sebagainya. Sementara itu, Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono ini mengungkapkan bahwa dirinya telah bertemu dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudisadewa dan pihak Danantara bahwa dalam waktu dekat akan segera dikeluarkan instruksi Presiden untuk membangun fisik, gerai, serta sarana pendukung lainnya dalam pengembangan Koperasi Merah Putih. Untuk itu ia meminta kepada kepala daerah baik itu gubernur, bupati, dan wali kota untuk dapat segera menginventarisir desa-desa atau kelurahan yang siap dibangun sesuai dengan standar gudang dan gerai yang diharapkan oleh Presiden. Dan standar gudang atau gudang-gudang dan gerai-gerai Koperasi Merah Putih ini ditargetkan akan selesai pada bulan Maret tahun 2026. Selain itu, Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono juga mengapresiasi Provinsi Bangka Belitung yang dengan cepat membangun Koperasi Merah Putih, utamanya sejak tahapan legalitas. Dan Provinsi Bangka Belitung ini merupakan 4 tertinggi seperti itu penyelesaian proses pembangunan Koperasi Merah Putih. Dan dengan percepatan legalitas atau pembangunan Koperasi Merah Putih di tahap awal ini, ia berharap proses pengembangan selanjutnya Provinsi Bangka Belitung pun dapat dengan cepat seperti itu. Kemudian Menteri Ferry juga mengungkapkan bahwa pengembangan Koperasi Merah Putih ini tak bisa dilepaskan dari progres mitigasi dan resiko pengawasan dari aplikasi Jaga Desa dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan berikut wawancara kami bersama Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono. Kita sekarang fokus inventarisasi tanah dan bimbingan teknis dan bantuan CSR dalam rangka untuk ini juga mengimplementasi proses mitigasi risiko dan pengawasan yang tidak bisa dipisahkan dari aplikasi Jaga Desa dimiliki oleh Kejaksaan Agung. Jadi kami sangat berterima kasih sekali dengan keterlibatan aktif dari teman-teman dari Kejaksaan dikomandani oleh Pak Jam Intel. Terkait dengan Koperasi Merah Putih yang dapat mengelola tambang, mengingat Provinsi Bangka Belitung merupakan salah satu wilayah dengan penghasil tambang timah terbesar di Indonesia. Menteri Ferry ini belum dapat menjawab hal tersebut sebab pihaknya masih akan fokus terlebih dahulu menginventarisir tanah untuk mengembangkan proses pengembangan Koperasi Merah Putih. Selain itu, dalam kunjungannya ke Provinsi Bangka Belitung, Menteri Ferry bersama Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Mantovani ini juga melakukan tradisi menanam padi yang disebut dengan Berumeh Nunggal Padi di Desa Namang, Kabupaten Bangka Tengah. Demikian yang dapat kami sampaikan langsung dari Bangka Belitung. Kita kembali ke Jakarta, Fahmi. Baik, terima kasih Mulyo. Selamat kembali bertugas. Saudara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan pemerintah terus memantau pelaksanaan sekolah rakyat di berbagai daerah guna memastikan fasilitas dan seluruh kebutuhan dasar siswa terpenuhi. Wapres menekankan pemerataan akses pendidikan menjadi kunci membangun sumber daya manusia unggul dan berdaya saing. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau sekolah rakyat SMPN 18 Cirebon, Jawa Barat. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya mengawal program sekolah rakyat guna memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Wapres berkeliling meninjau sarana dan prasarana sekolah rakyat seperti ruang belajar, asrama, dan berbagai fasilitas sekolah. Sekolah rakyat SMPN 18 Cirebon saat ini menampung 74 siswa dengan dukungan 13 guru, 9 wali asuh, serta 4 wali asrama. Dalam kunjungan tersebut, Wapres juga memantau proses kegiatan belajar mengajar di kelas dan mendengarkan penjelasan dari pihak sekolah dan pemerintah daerah mengenai pelaksanaan program sekolah rakyat di SMPN 18 Cirebon. Wapres Gibran meminta inventarisasi kebutuhan sarana pembelajaran yang masih kurang agar dapat segera dipenuhi, sehingga kegiatan belajar siswa berjalan lebih optimal. Sejumlah kebutuhan yang sedang dalam proses pengadaan seperti seragam dan perangkat komputer. Wapres memastikan pemerintah pusat telah menyiapkan mekanisme distribusi bantuan sarana pendidikan yang saat ini tengah melalui proses tender. Melalui kunjungan ini, Wapres menegaskan pemerintah terus memantau pelaksanaan sekolah rakyat di berbagai daerah guna memastikan seluruh kebutuhan dasar siswa terpenuhi termasuk sarana pembelajaran. Pemerataan akses pendidikan merupakan kunci untuk membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah daerah Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat menyiapkan lahan seluas 7 hektar untuk pembangunan sekolah rakyat permanen di Kecamatan Nangatayap, Ketapang, Kalimantan Barat. Rencananya sekolah rakyat permanen ini akan dibangun tahun 2026 mendatang. Pasca diresmikan pemerintah daerah Kabupaten Ketapang, sekolah rakyat rintisan di gedung BLK Disnaker Trans Ketapang kini memulai aktivitas belajar mengajar dengan daya tampung sekitar 70 siswa yang mendaftar. Bangunan yang bersifat sementara ini direncanakan akan dipindah ke lokasi permanen di Kecamatan Nangatayap Ketapang tahun 2026 mendatang. Bupati Ketapang, Alexander Wilyo mengatakan, pemerintah daerah Ketapang telah menghibahkan lahan seluas 7 hektar di Kecamatan Nangatayap dan datanya telah diserahkan ke kementerian. Sekolah rakyat tersebut akan dibangun langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan sumber dana dari pemerintah pusat. Untuk lokasi permanennya kita sudah berproses sekitar dari 6 bulan lalu mengusulkan kepada Kementerian Sosial itu ada lokasinya berada di Nangatayap. Itu lokasi yang merupakan tanah aset pemerintah daerah, ada sekitar 7 hektar. Informasi dari Kementerian Sosial kemarin untuk yang lokasi permanen nanti akan mulai dibangun tahun 2026 oleh Kementerian PU langsung dan berdasarkan desain yang mereka susun. Nah, kita hanya menyiapkan lokasi tanah, menghibahkan tanah kepada pemerintah pusat. Bupati Ketapang Alexander Wilyo memastikan Pemda mendukung sekolah rakyat untuk masyarakat kurang mampu sebagai upaya mengentaskan anak putus sekolah di Kabupaten Ketapang. Sebanyak 8 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah telah mempekerjakan 376 warga lokal. Hadirnya program makan bergizi gratis ini sekaligus membantu pemerintah daerah dalam upaya menekan angka pengangguran. Badan Gizi Nasional Koordinator Wilayah Kabupaten Toli-Toli mencatat, selama 8 bulan beroperasi di Kabupaten Toli-Toli, dengan total 8 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, saat ini telah mempekerjakan 376 warga lokal. Berbagai profesi yang dipekerjakan mulai dari juru masak, asisten juru masak, petugas pendistribusian, sopir, dan tenaga pengamanan, yang mana para pekerjanya didominasi oleh kaum perempuan. Dengan sistem kerja yang penuh dengan kedisiplinan dan mendapat pengawasan langsung dari Kepala Dapur SPPG, para pekerja yang ditugaskan memiliki tanggung jawab masing-masing untuk memastikan menu MBG yang disajikan dan disantap para peserta didik di sekolah aman untuk dikonsumsi. Izin perekrutan karyawan dari BGN menyarankan untuk merekrut karyawan-karyawan ataupun orang-orang yang tinggal di sekitaran dapur. Untuk saat ini dari BGN untuk bekerja di dapur itu setiap dapur mempekerjakan 47 orang yang berasal dari lingkungan sekitar dapur, dan saat ini dapur-dapur yang berdiri di Kabupaten Toli-Toli itu sendiri terdapat 8 dapur, dan untuk total keseluruhan masyarakat yang dipekerjakan di dapur SPPG di Kabupaten Toli-Toli kurang lebih sebanyak 376 orang. Hadirnya program makan bergizi gratis di Kabupaten Toli-Toli secara langsung berdampak positif untuk membantu pemerintah daerah setempat dalam upaya menekan angka pengangguran. Di tengah sulitnya warga mencari lapangan pekerjaan, di sisi lain, program MBG ini bisa memberikan upaya yang memuaskan bagi para pekerja dari penghasilan yang mereka dapatkan,
di mana dalam setiap 10 hari, pihak manajemen SPPG mencairkan dana dan mengirimkan ke rekening masing-masing pekerja. Dari Toli-Toli, Mosabran, kontributor TVRI, Sulawesi Tengah melaporkan.